Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi nabiyya ba'da amma ba'd. Jikalau lautan menjadikan titanya, daun-daun menjadikan kertasnya, ranting-ranting pohon menjadikan penanya, sungguh tidak akan bisa menulis nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita selaku hambanya. Sobat santri, apakah di antara kalian ada yang mengetahui siapa itu Ahmad Hasan? Ahmad Hasan ialah seorang ulama pemikir di balik persatuan Islam. Ahmad Hasan lahir pada tahun 1887 di Singapura yang berasal dari keturunan Tamil, India Selatan. Sejak kecil, ia tumbuh di lingkungan Melayu yang kental dengan ajaran Islam. Yang awalnya ia memperoleh pendidikan di Singapura dan ia melanjutkan pendidikannya dengan mendalami ilmu agama secara mandiri, mulai dari bidang tafsir, hadis, dan fikih. Saat remaja, Ahmad Hasan pindah ke berbagai tempat, mulai dari Malaysia dan Indonesia. Dan ia pernah tinggal di Bangil, Jawa Timur, sebelum menetap di Bandung. Selama perjalanannya, ia terus menambah ilmu agama dan berdebat dengan para ulama serta intelektual muslim. Pada awal abad ke-20, Ahmad Hasan mulai dikenal sebagai pemikir Islam yang kritis terhadap praktek agama yang ia anggap sebagai bid'ah dan menyimpang dalam ajaran Al-Quran dan hadis. Ia sering berdebat dengan para ulama mengenai pemurnian Islam dan menolak ajaran-ajaran yang ia anggap sebagai bid'ah. Di Bandung, ia bertemu dengan Kiai Haji Zamzam dan Muhammad Yunus yang kemudian mendirikan Persatuan Islam pada tahun 1923 di Bandung. Ahmad Hasan meskipun bukan pendiri resmi, tetapi ia menjadi salah satu tokoh utama dalam organisasi Persatuan Islam. Dan ia juga mengembangkan pemikiran Islam dan membimbing generasi muda Muslim. Ahmad Hasan meninggal pada tahun 1958 di Surabaya dan pemikirannya tidak hilang dan masih ada dalam organisasi Persatuan Islam dan banyak organisasi Islam di Indonesia yang pemikirannya masih kembali kepada Al-Quran dan hadis. Kesimpulan dari kisah Ahmad Hasan ialah menceritakan tentang perjuangan seorang ulama yang berjuang menegakkan ajaran Islam yang murni berdasarkan Al-Quran dan hadis. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Dan kesalahan hanya datang dari saya dan kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza, syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.